Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang ada di bab 12 dari buku Dasar-dasar Investasi karangan Body and Ken edisi 9 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba Emban Patria. Materi kali ini adalah tentang analisis ekonomi makro dan industri yang merupakan bagian dari analisis fundamental yang dilakukan dalam melakukan valuasi atas saham nanti ya. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning manajemen investasi, dapatkan video-video pembelajaran lain, soal-soal dan pembahasan lengkapnya, serta e-tryout dalam persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, kita mulai dengan segera. Berikut ini adalah biodata saya. Yang adalah saya adalah staf pengajar di Departemen Akuntansi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Saat ini perekonomian global semakin terintegrasi. Tiap antar negara semakin bergantung ke perekonomian global. Apa yang terjadi dalam perekonomian global mempengaruhi perekonomian domestik dari negara yang ada di dunia ini. Nah, ada lingkungan ekonomi nasional, penentu kinerja industri yang utama. Nah, lingkungan ekonomi nasional atau kondisi perekonomian sebuah negara itu mempengaruhi kinerja dari industri yang ada di negara tersebut. Namun demikian juga, selain ekonomi nasional, ekonomi global juga mempengaruhi kinerja dari industri. Nah, karena global ekonomi, maka terjadi kegiatan ekspor dan impor, sehingga nilai tukar menjadi faktor yang juga menentukan kinerja dari industri. Jadi nilai tukar adalah kurs yang berlaku saat mata uang domestik dapat ditukar dengan mata uang asing, misalnya kurs rupiah terhadap dolar. Jadi misalnya industri-industri di Indonesia yang pasarnya adalah di luar negeri, jadi dia bergantung kepada ekspor, itu sangat pendapatannya itu sangat bergantung kepada nilai tukar, misalnya antara dolar dengan rupiah. Saat mata uang dolar menguat terhadap rupiah, maka industri pengekspor tadi akan mengalami peningkatan penjualan. Sebaliknya, apabila dolar melemah terhadap rupiah, maka juga terjadi penurunan penjualan karena nilai tukar dolar yang akan ditukar ke rupiah menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu, perekonomian global juga sangat menentukan kinerja industri di sebuah negara. Berikut ini adalah gambar yang memperlihatkan perekonomian global di tahun 2017. Kalau kita lihat perekonomian global masih Amerika Serikat yang menjadi nomor satu, memiliki 24,4% dari seluruh GDP di dunia. Kemudian yang nomor 2-nya sekarang sudah Cina 15,4%. Ya, kemudian Jepang, nah, 3 besar Jepang, Indonesia termasuk memiliki di atas 1% dari GDP dunia. Jadi di ASEAN, Indonesia adalah perekonomian yang paling besar. Berikut ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang didapat dari IMF. Nah, ini 2019 itu pertumbuhan ekonomi dunia masih positif, negara-negara yang ada juga masih positif. Sedangkan di 2020 karena adanya kondisi COVID yang terjadi di seluruh dunia, maka ekonomi global pun juga mengalami penurunan. Jadi di negara-negara maju itu sampai minus 5,8%,
Kemudian di negara-negara berkembang itu minus 3,3%, dan di negara eh, low developing countries itu minus 1,2%, dan dunia ini diperkirakan minus 4,4%. Nah, di 2021 diharapkan perekonomian bertumbuh positif, namun demikian tentu saja ini juga ada asumsi di balik ini, salah satunya adalah bagaimana pandemi COVID ini tertangani. Jika pandemi COVID-nya tertangani, terkelola, sudah mulai menurun, maka mungkin mobilitas masyarakat menjadi lebih tinggi sehingga menciptakan aktivitas ekonomi yang memerlukan barang dan jasa, sehingga perekonomian dari kondisi resesi menjadi bertumbuh positif kembali. Sekarang kita masuk ke perekonomian domestik. Nah, ada konsep yang disebut dengan istilah produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP. GDP adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. GDP di Indonesia berarti adalah nilai pasar dari seluruh produk dan jasa yang dihasilkan di wilayah Indonesia misalnya pada tahun 2019. Nah, ini GDP. GDP dari pengeluaran itu dapat dibagi menjadi konsumsi ditambah eh, pengeluaran pemerintah, government expenditures, ditambah investasi, kemudian ditambah net export. Jadi ekspor kurangi impor. Nah, Indonesia GDP-nya masih didominasi oleh konsumsi masyarakat. Oke. Kemudian GDP Indonesia di 2020 pertama kali setelah 1998 mengalami kondisi resesi, yaitu pertumbuhan ekonomi 2 triwulan berturut-turut, triwulan kedua dan triwulan ketiga di tahun 2020 itu pertumbuhan GDP-nya atau pertumbuhan ekonominya negatif. Jadi Indonesia sudah secara resmi masuk ke kondisi resesi. Nah, berikutnya adalah angka pengangguran, berarti ini rasio jumlah penganggur dibandingkan dengan total angkatan kerja. Umumnya ketika perekonomian mengalami resesi, maka angka pengangguran ini meningkat. Dan nanti ketika ekonomi sudah pulih lagi dan mengalami masa ekspansi, masa pertumbuhan yang positif, angka penganggurannya pun umumnya akan mengalami penurunan. Yang berikutnya adalah inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Nah, inflasi ini mengurangi nilai mengurangi uh, nilai real dari uang, nilai nominal dari uang ya, mengurangi daya beli masyarakat yang secara real. Jadi inflasi ini jelas harus dikendalikan oleh pemerintah agar daya beli masyarakatnya terjaga. Yang berikutnya adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi ini mengurangi nilai sekarang dari arus kas di masa depan karena discounted rate-nya juga mengalami peningkatan. Kalau nilai sekarang dari arus kas di masa depannya menurun, maka juga harga atau nilai dari aset keuangan juga mengalami penurunan. Kemudian ada yang disebut dengan defisit anggaran. Ini terjadi apabila belanja pemerintah ini melebihi penerimaan pemerintah. Nah, Indonesia mengalami defisit anggaran, utamanya di tahun 2020 ini karena penanggulangan COVID mengakibatkan pemerintah menggelontorkan banyak uang terkait dengan penanganan COVID, dan di sisi lain penerimaan pemerintah juga menurun, utamanya dari sektor pajak karena adanya penurunan aktivitas perekonomian di masyarakat. Yang berikutnya adalah sentimen. Nah, ini optimisme atau pesimisme merupakan faktor penentu dari kinerja perekonomian. Jadi jika konsumen atau warga negara Indonesia itu pesimis terhadap kondisi perekonomian, maka umumnya mereka akan mengurangi belanja dan lebih banyak menyimpan uangnya di institusi keuangan.
Penurunan belanja ini mengurangi permintaan akan barang dan jasa sehingga mengurangi juga aktivitas perekonomian, mengurangi juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang tingkat suku bunga. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat suku bunga. Pertama, penawaran dana dari para penabung, berapa jumlah tabungan yang ada di institusi keuangan yang nanti akan ditawarkan ke pihak yang meminta dana, yaitu para peminjam. Ini misalnya adalah para peminjam ini perusahaan yang membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi usaha atau untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasanya. Nah, ini penawaran dan permintaan dari neto dari pemerintah akan dana. Nah, ini berapa jumlah kebutuhan dana pemerintah untuk melaksanakan anggarannya. Dari APBN-nya terlihat apakah pemerintah akan mengalami defisit atau surplus. Jika mengalami defisit, tentu saja pemerintah akan mencari sumber pendanaan. Nah, ini bisa mencari dari sumber pendanaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian juga tingkat inflasi yang diharapkan. Jika tingkat inflasi diharapkan meningkat, maka tingkat suku bunga nominal juga akan meningkat. Jadi ada tingkat suku bunga real dan tingkat suku bunga nominal. Tingkat suku bunga real adalah tingkat suku bunga yang nilainya cenderung tetap. Nah, sedangkan tingkat suku bunga nominal itu mudahnya adalah tingkat suku bunga real ditambah dengan inflasi yang diharapkan. Jika inflasi yang diharapkan meningkat, maka tingkat suku bunga nominal juga meningkat. Gambar 213 berikut ini memperlihatkan penentuan tingkat suku bunga real equilibrium. Nah, kalau kita lihat di sini ada penawaran uang dan ada permintaan uang. Kemudian di sumbu vertikalnya adalah tingkat suku bunga dan sumbu horizontalnya adalah dana. Jadi kalau ada peningkatan permintaan dana, misalnya perusahaan banyak melakukan ekspansi karena mengharapkan perekonomian yang semakin baik prospeknya ke depan, maka permintaan akan dana tersebut dengan penawaran dana yang tetap akan menggeser kurva permintaan uang ke kanan atas yang mengakibatkan tingkat suku bunga naik dan dana eh, yang diminta dan ditawarkan juga meningkat. Kemudian kita masuk ke konsep yang disebut dengan demand shock dan supply shock. Demand shock ini adalah peristiwa yang mempengaruhi permintaan atas barang dan jasa dalam perekonomian. Di 2020 demand shock-nya ini adalah disebabkan oleh COVID yang membuat mobilitas masyarakat menjadi sangat jauh berkurang. Bahkan kalau lockdown tidak ada sama sekali, yang menyebabkan permintaan akan barang dan jasa dalam perekonomian ini mengalami penurunan yang luar biasa besar. Hasilnya adalah negara-negara di dunia kebanyakan mengalami resesi. Ada supply shock, ini peristiwa yang mempengaruhi kapasitas produksi dan biaya dalam perekonomian. Jadi misalnya ada penemuan cara produksi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kapasitas, sehingga akhirnya biaya produksinya menjadi semakin menurun dan jumlah barang yang ditawarkan ke pasar juga menjadi meningkat. Berikutnya kita masuk ke kebijakan pemerintah dan bank sentral yang bisa digunakan untuk menstimulasi kondisi perekonomian yang ada. Pertama adalah kebijakan fiskal. Ini menggunakan instrumen belanja pemerintah dan perpajakan untuk menstabilkan perekonomian. Umumnya jika perekonomian sedang dalam mengalami kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif, maka belanja pemerintah itu ditingkatkan dalam upaya untuk menstimulasi kondisi perekonomian. Pemerintah belanja barang dan jasanya meningkat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Atau dari sisi perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengurangi pajak dalam upaya untuk meningkatkan take home pay dari warga negara. Nah, peningkatan take home pay tersebut yang disebabkan oleh penurunan pajak diharapkan akan meningkatkan permintaan barang dan jasa di masyarakat sehingga perekonomian kembali
meningkat pertumbuhan ekonominya. Nah, kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam hal ini di Indonesia adalah Bank Indonesia. Di Indonesia itu bank sentralnya independen terhadap pemerintah. Nah, kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi penawaran uang atau tingkat suku bunga uang. Jadi ketika kondisi perekonomian sedang menurun, maka kemudian Bank Indonesia melakukan eh, open market operation atau operasi pasar terbuka, di mana Bank Indonesia bisa membeli surat utang yang ada di bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, ketika Bank Indonesia membeli surat utang bank tersebut, maka uang dari Bank Indonesia mengalir ke bank, dan dari bank diharapkan akan mengalir ke perekonomian melalui misalnya ada perusahaan yang ingin berinvestasi, mereka kebutuhan dananya meminjam dari bank. Nah, itu kebijakan moneter yang menjadi wilayah kewenangan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, kemudian ada kebijakan supply side, ini kebijakan yang mengarahkan kapasitas produksi ekonomi. Tujuannya adalah mendorong pekerja atau pemilik untuk memproduksi barang dan jasa. Ini misalnya pengusaha diberikan pengurangan pajak, nah, agar si pengusaha itu bergairah untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Nah, supply diharapkan akan menciptakan permintaan. Jadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter itu lebih ke arah bagaimana menciptakan demand. Kalau di supply side ekonomi ini berbeda, mereka menciptakan dulu supply-nya, nanti supply tersebut yang akan menciptakan permintaan dengan sendirinya. Nah, ada yang disebut dengan siklus bisnis atau business cycle. Nah, siklus bisnis ini adalah siklus resesi dan pemulihan yang berulang-ulang terjadi. Jadi kalau dia mengalami puncak, ini kondisi ekonominya lagi sudah mengalami puncak, ini transaksi dari berakhirnya kegiatan ekspansi dari mulai kurva yang paling bawah dia ke atas sampai puncak. Nah, setelah sampai puncak dia akan mengalami kontraksi. Nah, ini akan mengalami resesi. Nanti ketika sampai palung atau true, ini titik transaksi antara resesi dan pemulihan. Nah, investor yang bisa memprediksi kondisi siklus bisnis ini tentu saja dapat memperoleh keuntungan. Jadi kalau mereka tahu bahwa kondisi perekonomian sudah mencapai peak, mereka akan berpikir bahwa kondisi perekonomian akan mengalami penurunan. Nah, saham-saham apa saja yang saat perekonomian mengalami penurunan akan memiliki kinerja yang bagus. Nah, mereka akan menjual saham yang ada dan membeli saham tersebut. Nah, kemudian ketika dia juga tahu bahwa ekonomi sedang mengalami resesi dan sudah mencapai titik paling terendah atau palum dari kondisi perekonomian yang negatif, maka kondisi perekonomian akan mengalami recovery, pemulihan, akan mengalami ekspansi. Nah, kemudian dia akan juga melihat perusahaan-perusahaan apa saja yang sekiranya akan memiliki kinerja yang bagus saat perekonomian mengalami pemulihan atau recovery dan mengalami ekspansi. Maka dia menggeser portofolionya dari saham-saham yang dimiliki saat perekonomian resesi ke saat-saat ke perusahaan-perusahaan yang diharapkan memiliki kinerja yang bagus saat perekonomian mengalami pemulihan dan ekspansi. Pemahaman atas siklus bisnis itu bermanfaat bagi eh, para investor terkait dengan industri apa nanti yang sekiranya akan memiliki kinerja yang lebih baik saat kondisi resesi maupun saat kondisi ekspansi. Jadi ada yang disebut dengan industri cyclical. Ini adalah industri dengan tingkat sensitivitas di atas rata-rata dari kondisi perekonomian. Jadi jika perekonomian bertumbuh secara positif, maka pertumbuhan industri cyclical ini lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, jika kondisi ekonomi mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi negatif 2 triwulan berturut-turut,
maka pertumbuhan penjualan dari industri cyclical juga negatif, dan nilai negatifnya lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya adalah industri otomotif. Nah, ada juga yang disebut dengan istilah industri yang defensif, bertahan atau defensive industry. Ini adalah industri dengan tingkat sensitivitas di bawah rata-rata dari kondisi perekonomian. Jadi kalau perekonomian katakanlah bertumbuh 10%, pertumbuhan industri ini mungkin hanya 6%. Tapi ketika ekonomi turun 5%, industri ini mungkin naik atau turunnya jauh lebih rendah daripada turunnya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, contohnya adalah industri farmasi, industri barang-barang konsumen yang tetap harus dikonsumsi oleh konsumen apapun yang terjadi pada kondisi perekonomian. Nah, nanti pada pembahasan berikutnya terkait dengan analisis industri akan dijelaskan yang disebut dengan istilah eh, sector rotation atau rotasi sektor. Oke, oleh karena itu, apakah kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi terhadap perekonomian? Karena kalau kita mengetahui kondisi perekonomian seperti apa, kita juga mengetahui industri apa yang sekiranya akan memiliki kinerja yang lebih baik daripada perekonomian, dan kita bisa memilih nanti saham-saham dari perusahaan yang ada dalam industri yang memiliki prospek yang bagus tersebut. Oleh karena itu, peramalan tentang kondisi perekonomian ini juga bermanfaat bagi para investor. Nah, ada yang disebut dengan indikator utama atau leading indicator. Ini adalah indikator-indikator yang cenderung naik atau turun yang mendahului apa yang terjadi terhadap perekonomian. Jadi kalau indikator ini naik, maka kondisi perekonomian akan naik misalnya. Atau kalau indikator ini turun, maka nanti kondisi perekonomian akan turun. Nah, jadi leading indicator atau indikator utama ini mendahului apa yang terjadi dalam perekonomian. Contohnya misalnya adalah indeks harga saham. Jadi indeks harga saham bisa dianggap sebagai leading indicator terhadap kondisi perekonomian. Kalau investor memiliki ekspektasi bahwa laba dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa akan meningkat, berarti penjualannya pun meningkat. Kalau penjualan perusahaan meningkat, berarti jumlah barang dan jasa yang diproduksi juga akan meningkat, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ekspektasi investor tersebut tercermin dalam kenaikan pada indeks harga saham. Sebaliknya kalau investor merasa pesimis terhadap kondisi laba yang akan diperoleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham, mereka berpikir bahwa laba perusahaan akan turun, penjualan perusahaan akan turun, maka pertumbuhan produk dan jasa yang diproduksi menjadi melambat atau malah menjadi minus. Namun demikian perlu diperhatikan bagaimana pengaruh indeks harga saham terhadap perekonomian. Nah, kemudian juga penawaran uang, kalau jumlah penawaran uang meningkat di pasar, berarti kita menganggap bahwa tingkat suku bunga akan turun, tingkat suku bunga akan turun, kemudian diikuti dengan permintaan kredit dari perusahaan untuk modal kerja, untuk ekspansi yang meningkat, yang akan meningkatkan kapasitas produksi, barang dan jasa yang akan diproduksi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Kemudian juga pesanan yang diterima oleh perusahaan manufaktur. Kalau pesanan untuk perusahaan manufaktur meningkat, berarti barang dan jasa yang akan diproduksi juga akan meningkat, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Nah, ini adalah 3 contoh indikator utama atau leading indicator yang mendahului yang berubah terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh perubahan pada kondisi perekonomian secara makro. Berikut ini adalah leading indicator, coincidence indicators, dan lagging indicators. Nah, apa perbedaan di antara ketiganya ini? Leading indicators adalah indikator-indikator yang mendahului terjadinya terlebih dahulu dibandingkan dengan perubahan pada perekonomian. Kemudian kalau coincident indicators ini terjadi bersamaan dengan terjadinya perubahan pada kondisi perekonomian. Sedangkan lagging indicator ini baru terjadi setelah terjadinya perubahan pada kondisi perekonomian.
Contoh dari lagging indicator adalah ketika perekonomian mengalami kondisi resesi, maka kemudian angka pengangguran atau tingkat pengangguran pasti akan meningkat. Nah, itu lagging indicator karena ketika resesi permintaan barang dan jasa turun, produksi barang dan jasa di perusahaan juga menurun, yang akhirnya perusahaan harus melakukan penghematan. Salah satunya adalah mungkin melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga angka pengangguran itu meningkat. Nah, di sini leading indicator jadi misalnya adalah rata-rata jam kerja pekerja produksi yang di sektor manufaktur, kemudian ada pesanan baru untuk barang-barang modal selain barang-barang untuk pertahanan. Kemudian ada izin membangun rumah baru yang disetujui oleh pemerintah. Nah, itu adalah leading indicator. Kemudian kalau coincident indicator, industrial production, manufacturing, and trade sales. Jadi ketika ekonomi mengalami resesi, maka penjualan retail juga mengalami penurunan. Nah, lagging indicator, average duration of unemployment, pengangguran menjadi semakin lama, orang menganggur menjadi semakin lama untuk mendapatkan pekerjaan berikutnya ketika terjadinya kondisi resesi. Nah, setelah kita mengetahui atau memahami kondisi perekonomian akan seperti apa, maka kita kemudian berlanjut ke industri-industri apa saja yang akan memiliki prospek yang baik dengan kondisi perekonomian yang sudah diperkirakan atau sudah diramalkan sebelumnya. Nah, untuk itu kita perlu mendefinisikan industri. Industri itu mudahnya adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang model bisnisnya itu sama. Jadi cara mereka untuk mendapatkan pendapatan itu sama. Jadi kalau industri otomotif ya berarti model bisnisnya adalah menjual kendaraan, memberikan jasa perawatan kendaraan, dan menjual suku cadang. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang model bisnisnya seperti itu dikelompokkan menjadi satu perusahaan otomotif. Atau mendefinisikan sebuah industri bisa menggunakan NAICS codes. Nah, ini yang ada di Amerika. Jadi klasifikasi perusahaan-perusahaan ke dalam industri dengan menggunakan kode-kode angka untuk mengidentifikasi industri. Nah, kemudian juga industri bisa dikelompokkan menurut sensitivitas terhadap siklus bisnis. Pertama, sensitivitas penjualan. Bagaimana penjualan industri, perubahannya kalau ada perubahan pada kondisi perekonomian. Apakah perubahannya di atas angka rata-rata perubahan kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi misalnya, atau di bawah. Kemudian juga industri bisa dikelompokkan berdasarkan operating leverage, bagaimana komponen biaya tetap dibandingkan dari total seluruh biaya. Jadi mudahnya ingat kembali di akuntansi biaya, perilaku biaya bisa dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, operating leverage itu kalau perusahaan memiliki komponen biaya tetapnya tinggi, maka operating leverage-nya tinggi, resikonya juga tinggi. Tapi kalau kondisi ekonomi lagi bagus, penjualan perusahaan tersebut juga bagus, maka labanya bisa berlipat-lipat. Nah, kemudian ada yang financial leverage. Nah, financial leverage di sini adalah penggunaan utang dalam struktur pendanaan. Utang harus membayar bunga dan bunga itu sifatnya tetap. Apakah perusahaan rugi atau untung, perusahaan tetap harus membayarkan bunga. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang utangnya lebih besar daripada ekuitas itu akan mengalami kondisi kesulitan jika pertumbuhan ekonomi turun ataupun malah minus. Karena penjualan mereka juga turun, nah uang yang diharapkan dari penjualan yang salah satunya akan digunakan untuk membayar bunga juga menjadi lebih sedikit. Gambar 17.6 ini berikut memperlihatkan return on equity berdasarkan industri di tahun 2012 di Amerika Serikat. Yang paling besar ROI-nya adalah restoran. Nah, tapi kemungkinan di 2020 ini restoran kemungkinan return on equity-nya negatif karena terjadi penurunan yang luar biasa atas permintaan makanan dari restoran yang dikarenakan kondisi COVID ini yang membatasi mobilitas orang jadi takut atau tidak mau mendatangi restoran sehingga penjualannya menurun. Meskipun restoran juga memberikan jasa
bisa take away makanannya, ternyata itu tidak terlalu berpengaruh karena orang mungkin makan di restoran bukan cuma ingin makan, tapi juga ingin mencari suasana yang lain. Nah, ini computer system, return on equity-nya bagus, mungkin sekarang lebih bagus lagi. Jadi kalau di 2020 harusnya industri telekomunikasi, kemudian industri alat-alat kesehatan, farmasi, itu mungkin akan memiliki return on equity yang bagus. Sedangkan industri seperti hospitality industry, restoran, hotel, maskapai penerbangan, tourism lah, itu mungkin akan mengalami tekanan yang luar biasa besar karena permintaan barang dan jasanya itu jauh menurun akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, berikutnya di gambar 17.7 ini adalah kinerja harga saham industri di 2012. Nah, return on equity-nya tidak selalu berbanding terbalik dengan kinerja harga saham. Ternyata restoran return-nya hanya 5,5% saham dari industri restoran ya. Yang besar ini adalah home improvement. Tapi dengan kondisi ekonomi resesi saat ini, home improvement juga kemungkinan juga akan turun. Oke. Nah, ini contoh dari kode industri dari NAICS di Amerika. Jadi ada kode 23 itu untuk konstruksi, terus ada 236 itu untuk konstruksi bangunan, 2361 untuk konstruksi bangunan perumahan, 2362 itu konstruksi bangunan bukan perumahan. Nah, kemudian dirinci lagi konstruksi pembangunan perumahan itu ada new single family housing, ada new multifamily. Nah, jadi ini kodenya luar biasa besar. Nah, kemudian 1210 ini memperlihatkan industri cyclicality ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini dibandingkan dua industri dari dalam periode waktu yang sama itu dilihat dari sumbu vertikalnya adalah pertumbuhan penjualan tahunan. Nah, pertumbuhan penjualan tahunan untuk industri grocery itu relatively stabil, fluktuasinya tidak terlalu besar. Nah, karena mereka menjual kebutuhan masyarakat. Sedangkan jewelry ini perhiasan, kalau kita lihat itu fluktuasinya luar biasa tinggi. Ketika ekonomi lagi bagus, maka penjualan perhiasan pertumbuhannya itu tinggi. Tapi ketika kondisi ekonomi memburuk, maka pertumbuhan penjualannya pun menjadi negatif yang sangat luar biasa besar. Terlihat misalnya di tahun 2009 ini Amerika masih mengalami krisis ekonomi yang berasal dari subprime mortgage. Nah, kita bisa lihat pertumbuhan penjualan tahunan di 2009 itu negatif lebih dari 10% untuk jewelry. Nah, jadi kalau yang suka resiko mungkin akan menyukai saham-saham yang ada di industri jewelry, sedangkan kalau yang tidak begitu suka resiko mungkin bisa membeli saham-saham dari perusahaan yang ada dalam industri grocery. Ini adalah grafik yang memperlihatkan aktivitas perekonomian dan juga di sumbu vertikalnya aktivitas perekonomian, sumbu horizontalnya adalah waktu. Jadi perekonomian itu mulai dari ekspansi, kemudian dia sampai kondisi puncak, peak, kemudian dia mengalami kontraksi, mengalami resesi, kemudian dia sampai paling bawah. Nah, ini di palungnya atau true-nya. Nah, setelah paling bawah, dia akan mulai lagi ekspansi sampai kemudian dia puncak dan akan turun. Nah, investor yang bisa memprediksi dengan tepat di mana sekarang kondisi aktivitas ekonomi, kalau sudah sampai puncak, maka kemudian apa yang dia lakukan? Ketika dari kontraksi, apa yang harus dia lakukan terhadap portofolionya? Nah, pemahaman atas hal ini sangat menentukan. Oke, kita akan masuk ke analisis industri. Nah, ini ada yang disebut dengan istilah rotasi sektor atau sector rotation, menggeser portofolio ke sektor-sektor industri yang diharapkan mengungguli sektor industri lainnya berdasarkan pada peramalan tentang ekonomi makro. Jadi setelah kondisi puncak terlampaui, industri-industri yang defensif seringkali merupakan industri dengan kinerja yang lebih baik. Jadi ketika kondisi mengalami resesi, maka industri yang defensif itu
memiliki kinerja yang baik, misalnya tentang industri barang konsumsi, kemudian juga farmasi kesehatan. Nah, kemudian selama palung itu di paling bawah, industri barang modal seringkali merupakan industri dengan kinerja yang lebih baik. Nah, selama ekspansi, ekonomi bertumbuh lagi, industri siklikal seperti industri otomotif seringkali merupakan industri dengan kinerja yang lebih baik. Jadi di sini investor mengamati kondisi perekonomian, kemudian memperkirakan sekarang dalam posisi apa dan apa yang harus dilakukan terkait dengan eh, portofolio yang dimiliki. Kalau portofolionya sekarang kondisinya hampir puncak, portofolionya lebih banyak berisikan saham-saham dari industri yang siklikal, kemudian nanti setelah puncak ekonomi akan turun, mengalami resesi, maka kemudian investor merebalancing dari portofolionya, mungkin menjual beberapa saham dari perusahaan-perusahaan dalam industri siklikal dan membeli saham-saham dari industri yang defensif. Jadi seperti itu. Gambar 12.2 berikut ini memperlihatkan rotasi sektor. Kita lihat ketika kondisi ekonomi mengalami ekspansi, maka saham yang dimiliki adalah saham-saham barang konsumen yang dibeli karena keinginan ya, atau consumer discretionary. Kemudian perusahaan-perusahaan yang menghasilkan bahan baku, perusahaan-perusahaan industri, dan perusahaan energi. Kemudian ketika perekonomian mengalami kontraksi, mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka kemudian industrinya bergeser saham-sahamnya ke industri, saham-saham pada industri healthcare, kesehatan, produksi bahan-bahan pokok, kebutuhan konsumen, kemudian ke perusahaan atau industri utilitas dan industri keuangan. Jadi inilah mengapa para investor harus dapat melihat dan memperkirakan bagaimana kondisi perekonomian ke depan. Karena kondisi perekonomian yang ada pasti akan mempengaruhi dari kinerja industri dan investor harus memiliki saham-saham pada industri yang memiliki kinerja yang bagus dengan kondisi perekonomian yang ada. Apa yang ada yang disebut dengan istilah industri life cycle atau daur hidup industri, tahapan-tahapan yang dilalui perusahaan dalam industri sampai dengan mapan. Nah, ini ada tahapan perintisan atau startup, seringkali diawali dengan dikenalkannya produksi atau teknologi yang baru, atau produk atau teknologi yang baru. Contohnya sekarang yang sedang bertumbuh dalam tahap perintisan adalah industri fintech, financial technology, yang dimungkinkan dengan adanya teknologi baru dengan menggunakan algoritma dalam menentukan siapa saja yang layak mendapatkan pendanaan atau pembiayaan. Nah, setelah tahap perintisan ada tahap konsolidasi, sudah mulai pemimpin industri ada yang mulai muncul dari perusahaan-perusahaan startup tadi, ada yang muncul sebagai industri leader. Berikutnya ada tahapan mapan atau maturity, produk telah mencapai potensi penggunaan yang optimal oleh para konsumen. Kemudian tahap penurunan, pertumbuhannya lebih rendah daripada perekonomian keseluruhan atau mengalami penurunan penjualan. Gambar 12-13 berikut ini memperlihatkan daur hidup industri. Jadi kalau kita lihat ada kondisi startup, pertumbuhan yang cepat dan meningkat, kemudian konsolidasi pertumbuhannya sudah mulai stabil, maturity pertumbuhannya sudah mulai menurun, tapi masih positif pertumbuhan penjualannya. Nah, kemudian yang decline ini pertumbuhan penjualannya sudah negatif. Namun demikian, industri yang mengalami kondisi penurunan dalam penjualan ini mungkin perlu memperhatikan apa yang dapat ditawarkan dari produk dan jasa yang produksi yang berbeda dari sebelumnya agar penjualannya meningkat. Nah, hal ini misalnya terjadi pada
industri yang memproduksi sepeda. Sampai dengan tahun 90-an mungkin industri ini dianggap sudah mengalami kondisi tahapan penurunan. Karena orang sudah tidak lagi banyak menggunakan sepeda, tapi sudah menggunakan mobil atau motor. Namun demikian mulai tahun 2000, pertumbuhan penjualan sepeda meningkat lagi, tapi sepedanya tidak lagi hanya, kalau dulu hanya berfungsi sebagai alat transportasi, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun demikian setelah tahun 2000-an, sepeda lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup atau lifestyle. Jadi orang naik sepeda itu lebih ke untuk kesehatan misalnya, untuk olahraga, dan sebagai gaya hidup sehat. Nah, sepeda yang ditawarkan pun berbeda ketika hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Sepedanya dibuat lebih bagus untuk rekreasional, sepeda gunung dengan produk yang lebih bagus, lebih kuat, lebih tahan lama, dan sekaligus juga banyak dijual pernak-perniknya. Jadi dirubah dari yang hanya untuk kebutuhan minimal untuk transportasi menjadi gaya hidup. Nah, harga jualnya pun juga semakin mahal. Nah, itu terjadi peningkatan penjualan, apalagi saat COVID-19 ini di Indonesia juga terjadi peningkatan orang bersepeda umumnya pada akhir pekan. Nah, jadi tidak harus dia turun terus setelah decline, dia bisa lagi meningkat, tapi mungkin yang ditawarkan ke konsumen itu berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kemudian ketika perusahaan ingin masuk ke dalam sebuah industri baru yang belum dimasuki sebelumnya, perusahaan harus memikirkan apakah industri baru yang akan dimasuki itu akan memiliki prospek keuntungan jangka panjang yang tinggi. Jangan sampai perusahaan masuk ke industri yang prospek keuntungannya rendah, sehingga perusahaan justru tidak memperoleh keuntungan dengan masuk ke industri tersebut. Nah, faktor-faktor yang menentukan keuntungan sebuah industri dalam jangka panjang itu kita kenal adalah 5 competing force yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Jadi berikut ini adalah 5 kekuatan yang mempengaruhi profitabilitas dari sebuah industri. Ada ancaman pendatang baru, ada bargaining power of suppliers, ada threat of substitute products, ada bargaining power of buyers, dan rivalry among existing competitors. Ancaman pendatang baru. Apabila ancaman pendatang barunya tinggi, maka pendatang baru gampang masuk ke dalam industri, sehingga industri tersebut terdiri dari begitu banyak perusahaan yang sejenis, yang model bisnisnya sama. Karena perusahaan yang sangat banyak, maka tiap-tiap perusahaan hanya memperoleh pangsa pasar yang kecil, yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi total profitnya kecil atau malah rugi. Sebaliknya, kalau ancaman pendatang barunya rendah, jumlah perusahaan dalam industri sedikit dan bisa memperoleh pangsa pasar yang memadai sehingga memperoleh keuntungan yang memadai. Nah, jadi ancaman pendatang baru ini terkait dengan barriers to entry misalnya. Hambatan masuk. Hambatan masuk ini bisa berupa jumlah modal yang diperlukan perusahaan untuk masuk industri, misalnya industri telekomunikasi misalnya. Hambatan masuknya itu tinggi. Kenapa? Karena diperlukan modal yang luar biasa besar, keahlian yang unik, peralatan yang juga mahal. Nah, kemudian juga ancaman pendatang barunya terkait dengan economies of scale. Ketika economies of scale adalah kondisi di mana perusahaan harus memproduksi dalam jumlah banyak agar mencapai efisiensi dari sisi biaya. Cost per unitnya menjadi efisien, menjadi kecil. Nah, economies of scale ini kalau sebuah perusahaan diharapkan mencapai economies of scale jika ingin beroperasi dalam sebuah industri, maka ancaman pendatang barunya itu menjadi rendah. Nah, karena perusahaan harus mencapai jumlah produksi tertentu. Kemudian brand loyalty. Kalau konsumen yang ada di industri tersebut itu mereka sangat setia terhadap merek yang digunakan, maka ancaman pendatang barunya rendah.
pendatang baru tidak mudah untuk memasarkan produknya. Jadi kalau ancaman pendatang barunya rendah, itu profit industrinya akan tinggi. Tapi kalau ancaman pendatang barunya tinggi, maka profitnya juga rendah. Nah, kemudian posisi daya tawar dari pemasok. Pemasok akan memiliki posisi daya tawar yang kuat apabila pemasoknya sedikit atau pemasoknya memasok barang yang unik yang tidak ada barang yang lain yang dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur misalnya. Nah, bargaining power dari si supplier dalam artian si supplier bisa meningkatkan harga jual dari bahan baku yang dipasok ke perusahaan. Nah, harga bahan baku yang tinggi menyebabkan biaya produksi yang tinggi. Kalau harga jualnya tidak bisa dinaikkan oleh perusahaan manufaktur, maka tentu saja kenaikan harga bahan baku meningkatkan kenaikan biaya produksi dan pada akhirnya akan mengurangi keuntungan perusahaan dalam industri. Berikutnya, jadi kalau posisi tawarnya pemasok itu tinggi, keuntungannya rendah industrinya. Kemudian dari ancaman produk substitusi. Produk substitusi adalah produk yang memberikan manfaat yang sama. Nah, ancaman produk substitusi ini lebih ke arah membatasi harga jual dari produk industri untuk naik tinggi. Ketika harga jualnya naik tinggi produk di suatu industri, maka konsumen akan beralih ke produk substitusi. Jadi kalau jumlah produk substitusinya banyak, pelanggan punya banyak pilihan, maka perusahaan dalam industri tersebut tidak mudah untuk menaikkan harga. Karena harga tidak meningkat, sedangkan biaya meningkat, maka profitnya rendah. Tapi kalau tidak ada produk substitusi, maka perusahaan-perusahaan dalam industri bisa meningkatkan harga. Dengan peningkatan harga, biaya tetap, maka keuntungannya meningkat. Nah, kemudian bargaining powers of buyers. Kalau tadi bargaining power of suppliers, supplier bisa meningkatkan harga jual bahan bakunya, sedangkan kalau bargaining power of buyers, posisi tawarnya si pembeli, dalam artian kalau pembeli punya posisi tawar yang kuat, dia akan menawar harga sampai harga yang paling rendah. Nah, bargaining power of buyer tergantung apakah ada pembeli yang kuat yang dia bisa membeli produk dari industri itu dalam jumlah yang besar. Kalau seperti itu, maka konsumen tersebut, buyer tersebut, pembeli tersebut akan minta harga yang murah. Nah, tapi kalau pembelinya jumlahnya besar dan masing-masing membeli dalam jumlah yang kecil dari output industri, maka posisi tawar buyernya menjadi rendah. Sehingga mereka tidak bisa menawar harga produk menjadi lebih murah, maka keuntungan industri itu meningkat. Jadi kalau posisi tawar pembeli itu lemah, keuntungan tinggi. Kalau posisi tawar itu pembeli itu tinggi, keuntungan rendah. Kemudian persaingan dalam industri. Jika perusahaan yang ada itu ukurannya hampir sama dan tidak ada market leadernya dalam industri, maka akan terjadi persaingan yang luar biasa tinggi. Nah, persaingan yang tinggi itu ditandai dengan cepat munculnya produk-produk baru. Jadi baru keluar tahun ini, tahun depan sudah keluar lagi. Jadi kalau produk baru terus diluncurkan dengan cepat, itu menandakan ada persaingan yang tinggi. Atau perusahaan-perusahaan dalam industri itu seringkali melakukan berbagai promosi, beriklan misalnya. Nah, kalau iklannya banyak jor-joran, berarti tingkat persaingan sangat tinggi. Atau perusahaannya memberikan potongan harga yang tinggi, nah itu juga mungkin indikasi atau sinyal bahwa persaingan sangat tinggi. Nah, tapi kalau di industri itu ada satu perusahaan yang menjadi market leadernya atau industri leadernya, maka tingkat persaingan itu bisa diturunkan. Nanti perusahaan-perusahaan akan mengikuti leadernya dalam industri tersebut. Nah, jadi jika ancaman pendatang barunya rendah, bargaining power of supplier-nya rendah, ancaman produk substitusinya juga rendah, bargaining power of buyer-nya rendah, tingkat persaingan dari perusahaan dalam satu industri juga rendah, maka profit atau keuntungan dalam industri tersebut akan tinggi.
Nah, perusahaan yang mau masuk ke dalam industri harus melihat hal-hal tersebut. Oke, dengan demikian berakhir sudah eh, presentasi saya tentang bab 12 yang ada dari buku Dasar-Dasar Investasi karangan Body and Kane edisi 9 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba Emban Patria atau penerbit Salemba 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan yang ada. Jangan lupa untuk mengunjungi penerbitsalemba.com, lexicabookstore.com untuk pembelian buku secara online, dan e-learning.penerbitsalemba.com. Di e-learning tersebut, Anda akan mendapati video-video pembelajaran lainnya terkait dengan materi di manajemen investasi, soal dan pembahasan yang lengkap, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester secara daring. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.